Minasan, hajime mashite. Watashi wa Novia desu. Non-chan te yonde kudasai. Watashi wa Indonesia no Papua no Byaku to karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perempuan itu sangat kuat dengan hal-hal yang detail. Kita paling detail sekali. Jadi tidak ada satupun hal kecil yang terlewati. Nah, manfaatkan kekuatanmu. Jadi kepada adik-adik, anak-anak muda, dan juga perempuan di luar sana, siapapun kamu bisa jadi apapun yang kamu ingini. Yang penting tetap rajin, konstan dengan impian. Pasti bisa. Karena saya tidak langsung seperti saya yang sekarang, tapi saya mencoba keluar dari rasa takut, rasa minder. Itulah motivasi singkat dari kakak Novia, atau lebih dikenal dengan nama Insos Jepang, sosok inspirasi perempuan asli Biak yang telah lama tinggal dan bekerja di negeri Sakura, Jepang. Nama saya Novia, panggil saja Novia. Terus saya lebih dikenal dengan nama Insos Jepang karena tinggal di Jepang selama 11 tahun. Sebenarnya nama itu tidak kepikiran pertama, tapi karena keluarga saya sering panggil Insos Jepang kapan pulang, Insos Jepang sudah datang, kayak gitu. Jadi saya terpikir punya ide untuk membuat satu brand yang namanya Insos Jepang. Jadi itu brand saya. Terus saya lahir di Biak, saya besar dan sekolah dari TK sampai SMP di Biak. Setelah itu ada dari Jayapura, sekolah SMA Negeri 3 Jayapura. Jadi itu merupakan seperti sekolah percontohan gitu seluruh Papua. Jadi pas waktu itu mengikuti tes dan lulus. Dari Biak kita 3 orang. Dan di Jayapura waktu kelas 1-nya saya sering ikut Olimpiade. Jadi saya suka sekali dengan semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi waktu kelas 1 saya ikut Olimpiade Matematika, tapi kurang berapa poin dengan saya punya senior, makanya saya tidak masuk ke yang tingkatan selanjutnya. Terus naik kelas 2 saya ikut lagi yang namanya Olimpiade Fisika Astronomi. Nah, puji Tuhan di situ masuk dengan seluruh anak-anak satu Papua. Waktu itu kita ada sekitaran mungkin puluhan karena dari SD sampai SMA. Kita dibawa ke Bogor. Jadi kita masuk ke pelatihan di bawah Surya Institute yang pendirinya adalah Profesor Yohanes Surya. Dari situ jadi kelas 2 sampai kelas 3 semester pertama itu saya di sana pelatihan. Terus semester keduanya baru dipersiapkan matrikulasi untuk beasiswa ke Jepang. Memiliki kegemaran belajar serta ketertarikan dalam bidang sains menghantarkannya hingga meraih prestasi di tingkat provinsi dalam Olimpiade Fisika Astronomi tingkat SMA. Hal ini kemudian menjadi babak baru yang luar biasa bagi perjalanan cita-cita kakak Novia. Ketika kelas 2 saya mengikuti Olimpiade Fisika Astronomi untuk tingkat Kota Jayapura. Waktu itu karena SMA-nya di Jayapura, jadi saya mewakili Kota Jayapura dan waktu itu juara 3. Nah, dari situ kami ikut yang tingkat provinsi, saya Provinsi Papua, dan puji Tuhan waktu itu dapat juara 2. Jadi tingkat provinsinya juara 2, dari situ kita ikut Olimpiade Fisika Astronomi di Makassar. Nah, terus setelah dari Olimpiade itu langsung ditarik masuk ke program Gubernur Barnabas Webu waktu itu namanya program 1000 Doktor. Jadi kami dibawa terus matrikulasi di Karawaci. Kita di coach lagi oleh timnya Profesor Yohanes Surya. Nah, dari situ saya memilih untuk kuliah ke Jepang. Jadi setelah dari matrikulasi itu persiapannya untuk ujian nasional sekaligus untuk persiapan beasiswa. Nah, dari situ langsung kami dikirim ke Jepang. Pastinya sudah ada tes-tes sebelumnya ya untuk kita sampai ke sana. Terus kita mendapatkan visa untuk bersekolah di Jepang. Sampai di sana masuk dulu di sekolah bahasa selama 1 tahun. Tahap demi tahap pun dijalani kakak Novia sebagai bagian dari prosesnya mencapai impian. Usaha dan perjuangan yang dilakukan pun tak main-main. Terbukti dengan keberhasilannya terus menorehkan prestasi hingga mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke negeri Sakura. Jadi waktu lulus dari sekolah bahasa, saya mendapatkan penghargaan siswa terbaik. Itu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika, pokoknya macam-macam. Itu nama sekolah bahasa waktu itu Asia Gakusei Bunka Kyokai. Itu tepatnya di Tokyo. Terus saya merupakan salah satu dari 10 atau 15 anak. Saya tidak ingat karena sudah lama sekali, sudah 15 tahun lalu. Jadi pernah juga waktu masih sekolah bahasa, saya ikut lomba pidato bahasa Jepang.
terus dapat juara 1 puji Tuhan. Wah, keren. Iya, terus dari situ setelah lulus dari sekolah bahasa masuk ke yang namanya Siama National College of Technology. Jadi itu sekolah diperkhususkan untuk insinyur. Jadi dia lebih banyak ke praktek. Mungkin kalau di Indonesia seperti sekolah kejuruan tapi D3. Jadi kalau di Jepang perusahaan-perusahaan itu lebih mencari ke kayak National College gitu karena lebih banyak prakteknya dibanding dengan yang dari universitas. Kalau anak-anak dari universitas kebanyakan teori, jadi bedanya di situ. Jadi setelah dari Tsuyama National College of Technology, terus saya lanjut lagi untuk dapatkan S1-nya di Ashikaga Institute of Technology. Background saya teknik listrik dan elektronik. Jadi kalau di Papua, di Biak, orang lebih kenal dengan bahasa Jepang, mungkin guru sensei gitu, sensei bahasa Jepang, tapi saya insinyur. Iya. Hasil tentu tak akan pernah mengkhianati usaha. Dengan ketekunan dan usaha yang dilakukan, Kakak Novia pun berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dan diterima bekerja pada sebuah perusahaan di Jepang dalam bidang electronic device. Kita pernah memenangkan lomba jumping machine di Osaka University. Itu yang waktu saya sekolah di Tsuyama National College of Technology. Karena menang lomba jumping mesin itu juga menjadi nilai tambah ketika saya mencari pekerjaan. Kalau di Jepang mereka tidak terlalu melihat kepada nilai ujian, nilai ijazah, tidak terlalu dilihat, itu tidak titik beratnya. Tetapi prestasi apa saja yang sudah kita dapat di sekolah ataupun di waktu kuliah seperti itu. Nah, waktu di Jepang saya bekerja di perusahaan electronic device namanya Nippon Chemical Condenser. Nah, perusahaan ini dia bergerak untuk membuat electronic device. Kalau misalkan belum tahu, electronic device itu ada di semua barang elektronik. Ada di dalam televisi, di dalam handphone, di mobil, sampai di pesawat. Nanti kalau buka televisi atau laptop, lihat kan barang-barang yang di dalamnya. Nah, itu yang dinamakan dengan electronic device. Ada resistor, ada kapasitor, iya, semua namanya electronic device. Jadi itu semacam otak dari barang elektronik. Sebagai seorang perempuan, Kakak Novia selalu ingin menggali potensi diri dan meraih impian sesuai kata hatinya, termasuk cerdas dalam manajemen diri. Menurut saya, sebagai perempuan, tidak apa-apa kita menikmati masa muda kita, itu hal yang sudah seharusnya. Supaya ketika kita beranjak ke umur yang lebih lanjut, kita tidak akan menyesal dengan umur-umur yang sebelumnya. Dan sebagai perempuan kita harus benar-benar memanage tahun-tahun hidup kita gitu. Kalau saya SD, SMP, SMA, apa yang harus saya buat gitu. Kalau saya kuliah, apa yang harus saya buat. Karena ketika seorang perempuan itu dia memutuskan untuk berkeluarga, ada tanggung jawab yang nanti dia akan embangi dalam keluarga. Dan perempuan itu dia seorang manajer. Jadi bagaimana kalau seorang manajer tidak punya skill, tidak punya pendidikan? Pastinya menjadi seorang ibu rumah tangga pun diperlukan manajemen pastinya ya. Jadi entah itu ibu rumah tangga ataupun yang masih berkuliah ataupun yang masih ada di bangku sekolah, belajar untuk memanajemen diri. Pemilik rumah pintar Insos Jepang di Kabupaten Supiori ini pun menyampaikan sebagai perempuan harus dapat memahami hak dan kewajiban serta tugas-tugas yang dapat dilakukan atau ditekuni demi mengembangkan potensi diri hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Perempuan itu sebenarnya kalau yang dibilang kesetaraan gender, kita sama, laki-laki dengan perempuan adalah manusia. Tetapi di sini kita mempunyai tugas masing-masing. Jadi perempuan zaman sekarang menurut saya kita tidak perlu menyusahkan diri untuk bilang kita harus sama dengan laki-laki. Tetapi menurut saya itu tidak, karena perempuan itu spesial, dia sendiri gitu. Jadi perempuan itu sangat kuat dengan hal-hal yang detail. Kita paling detail sekali. Jadi tidak ada satupun hal kecil yang terlewati. Nah, manfaatkan kekuatanmu. Jangan mengejar sesuatu yang bukan ada di bagianmu. Jadi untuk perempuan-perempuan zaman sekarang, untuk menghadapi era globalisasi, tingkatkan kemampuan dirimu. Lihat, saya cocoknya di mana, saya paling bisa apa. Tidak usah kejar yang kamu tidak bisa. Karena menjadi perempuan yang elegan adalah perempuan yang mengetahui dirinya sendiri. Kemampuan saya apa yang harus saya tingkatkan. Selain memahami hak dan kewajiban sebagai perempuan, juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini dengan menambah wawasan serta pengetahuan akan perkembangan teknologi digital tersebut.
Jadi untuk era saat ini kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya digital dan teknologi, dan di situ juga perempuan-perempuan juga mengambil peran di dalamnya. Jadi pendidikan untuk berdigitalisasi itu sangat penting. Jadi entah itu mungkin mengikuti seminar ataupun membaca buku atau berdiskusi atau berdialog dengan orang yang lebih tahu, itu menurut saya penting. Dan juga seperti yang Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, berkata bahwa ini saatnya Indonesia masuk ke era 4.0 atau kalau dibilang itu Internet of Things. Jadi semua berhubungan dengan internet. Kita mau ambil uang atau mau transfer saja sekarang sudah bisa pakai internet ya. Jadi semuanya akan dihubungkan dengan internet. Jadi bagaimana perempuan untuk mensecurity dirinya sendiri. Tak hanya itu, sebagai seorang perempuan pun kita perlu menjaga diri dan bijak menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan atau memosting opini pribadi agar tidak berujung pada hal-hal yang negatif. Kita tidak ada larangan di Republik Indonesia untuk menggunakan digital, tetapi bagaimana seseorang itu mempersiapkan mentalnya untuk menggunakan internet itu, dan juga pastinya pengetahuan ya, tidak terlepas dari itu. Sehingga ketika dia berinternet atau mungkin bermedia sosial ya, kalau di Indonesia kebanyakan orang bermedia sosial, dan di situ perempuan wajib, menurut saya wajib untuk mensecurity dirinya. Apa yang dia posting, mungkin foto pribadinya atau foto keluarga atau opini-opini pribadi, dan kebanyakan yang saya lihat sangat disayangkan ada beberapa perempuan yang akhirnya viral dengan postingan-postingan atau opini pribadinya di publik yang menyebabkan banyak bullying yang tidak penting seperti itu. Jadi boleh saja mengeluarkan pendapat pribadi di sosial media atau internet, tetapi sebelum itu mampukan dulu pikiranmu untuk berpikir dengan tanggapan netizen nanti seperti apa, karena netizen Indonesia ini ya cerdas-cerdas. Jadi kita juga kalau mau memposting sesuatu harus lebih cerdas. Kakak Novia patut dijadikan sosok perempuan inspiratif bagi seluruh perempuan, khususnya anak muda di Papua. Hingga kini Kakak Novia pun terus berkarya dan mengembangkan potensi diri sebagai seorang translator bahasa Jepang, juga pengajar kelas persiapan magang ke Jepang pada Universitas Cendrawasih, Jayapura. Terakhir, kita dengarkan pesan berikut ini bagi seluruh perempuan hebat Indonesia. Jadilah wanita yang elegan, jadilah cantik. Mungkin kalau diuraikan banyak ya, dalam arti dalam bertingkah laku, kita harus melihat kata-kata yang kita keluarkan, dan juga perempuan itu harus mengambil posisinya kembali, mengambil otoritasnya kembali, bahwa kita harus memanfaatkan apa yang kita bisa. Jadi di zaman sekarang kan saya lihat perempuan-perempuan yang sudah mengembangkan usahanya di bidang kecantikan, ada yang di media sosial dia ya beauty influencer atau fashion. It's okay, that's good. Like itu sangat baik karena kemampuannya mungkin di situ. Dan yang paling hebatnya itu adalah kesenangannya. Jadi apapun yang kamu kejar, impianmu, usahakan itu hal yang kamu suka gitu. Jangan sampai hal yang nanti menyesal di kemudian hari. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa.